Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang sangat kami muliakan para masyayikh, para kiai, para bunyai, para a'immatul khususiyah serta seluruh tokoh masyarakat yang hadir di tempat yang mulia ini. Wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Fadli selaku sahibul bait, Al-Mukarram Kiai Haji Zainul Abidin, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Kunawi dari Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya, dan juga kepada seluruh masyayikh lainnya yang mohon maaf belum bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Yang kami muliakan keluarga, sanak dan kerabat min hadratus Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Juga yang sangat kami muliakan, kami cintai keluarga daripada guru kita semua, daripada hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, yang juga sangat kami muliakan para pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, wabil khusus Bupati Kabupaten Sirawas Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Bapak Haji Junius Wahyudi beserta seluruh pejabat-pejabat lainnya yang hadir di tempat yang mulia ini, yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga segenap jajaran kepengurusan Al-Khidmah dan Thariqah baik di tingkat pusat, wilayah maupun daerah, wabil khusus Ketua Pengurus Pusat Jamaah Al-Khidmah Bapak Kiai Haji Muhammad Orifan, dan juga Ketua Pengurus Pusat At-Thariqah Dr. Kiai Haji Abdul Rashid, juga seluruh panitia yang telah mengkhidmahkan tenaganya, waktunya, pikirannya dan hartanya demi terwujudnya acara pada pagi hari ini, sehingga kita bisa melihat bahwa acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan khidmat, berjalan dengan tertib, yang kita yakin bahwa acara pada pagi hari ini akan menjadikan sebab senangnya guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, akan menjadikan sebab senangnya, bahagianya kedua orang tua kita yang telah mendahului kita semua.
yang kami muliakan, kami cintai, kami banggakan, hadirin hadirat, seluruh jamaah Al-Khidmah yang hadir di tempat mulia ini, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa dibimbing oleh Allah berada di atas jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas aneka nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk bisa sama-sama hadir di dalam majlis zikir Al-Khidmah yang luar biasa ini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, acara ini dimulai tadi pagi dengan membaca tawassul, menyambungkan hati kita semua kepada para kekasih Allah. Kita semua juga telah sama-sama memulai acara ini dengan membaca istighasah, membaca suratul Quran, membaca manaqib atau biografinya Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita semua tadi juga telah sama-sama membaca maulidnya Nabi besar Muhammad, sejarah perjalanan kehidupan Nabi besar Muhammad, akhlaknya Nabi besar Muhammad, syama'ilnya Nabi besar Muhammad. Kumpulan daripada apa yang kita kerjakan saat ini, apa yang telah dirumuskan oleh Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, yang kita amalkan pada pagi hari ini, pagi sampai siang hari ini, itu semua disebut dengan majelis zikir. Majelis zikir adalah sebuah majelis yang keutamaannya luar biasa di sisi Allah. Majelis zikir adalah sebuah majelis yang dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad. Majelis zikir adalah sebuah majelis yang mempunyai nilai yang begitu luar biasa, sebagaimana disebutkan dalam sekian banyak dalil dari Al-Quran dan sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad. Ada satu hadis yang hadis ini sering kami sampaikan di acara seperti ini, yakni sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Sa'id Al-Qadhi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu kesempatan beliau bersabda kepada para sahabatnya. Apa kata Nabi besar Muhammad? Inna lillahi ta'ala malaikatan sayyar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang tugasnya berkeliling ke seluruh penjuru bumi. Fa idza marru bihalaqi dzikri qala ba'dhum li ba'dhin uq'udu. Ketika malaikat-malaikat Allah tersebut, ketika mereka berkeliling ke seluruh penjuru bumi, mereka melihat ada sebuah kumpulan zikir, ada sebuah majelis zikir. Ketika malaikat-malaikat Allah tersebut lewat di Sumatera Selatan, dari tempat yang jauh, Kabupaten Sirawas Utara, ada majelis zikir. Karena kenapa? Bercahaya. Malaikat itu akan datang ke tempat tersebut, ke tempat ini, ikut sama-sama duduk berzikir kepada Allah. Maka majelis zikir di sini, hadirin, kami yakin adalah majelis yang juga dipenuhi oleh para malaikat. Fa idza da'al qaumu amanu ala du'aihim. Tidak hanya itu, kata Nabi besar Muhammad, ketika orang-orang yang hadir di dalam majelis zikir tersebut mengangkat kedua tangan mereka berdoa kepada Allah, meminta hajat-hajat mereka agar diberikan rezeki yang lancar, agar diberikan keluarga yang bahagia, agar hidupnya dibahagiakan oleh Allah, agar anak-anaknya dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang soleh dan solehah, atau hajat apapun, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Maka malaikat-malaikat yang hadir di dalam majelis zikir tersebut juga mengangkat kedua tangan mereka, mengaminkan doa orang yang hadir di dalam majelis zikir tersebut. Dan tidak ada doa yang diaminkan oleh para malaikat kecuali doa itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah.
Fa idza sallu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sallu ma'ahum. Ketika orang-orang yang berada di dalam majelis zikir tersebut bersolawat kepada Nabi besar Muhammad, seperti yang kita lakukan tadi, kita berkali-kali, ribuan kali tadi kita telah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad, maka malaikat ikut juga bersolawat bersama kita. Hatta yafrughu thumma yaqul tuba lihaula yarji'una li buyutihim maghfuran lahum, sampai malaikat tersebut hadir di sini sampai acara ini selesai. Dan ketika anda semua telah pulang ke rumah masing-masing, malaikat-malaikat tersebut sebagaimana dikatakan oleh Nabi besar Muhammad, malaikat itu berkata satu sama lain, alangkah beruntung orang yang hadir di dalam majelis zikir tersebut. Karena kenapa? Karena mereka pulang ke rumah mereka dalam keadaan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berdoa, semoga apa yang kita zikirkan diterima oleh Allah. Semoga apa yang kita amalkan pada pagi sampai siang hari ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meninggalkan majelis ini kecuali dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga dan semua orang yang kita cintai, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang datang punya sekian banyak hajat, semoga hajat kita diijabah, dimudahkan oleh Allah. Mungkin ada yang rezekinya masih sempit, semoga diluaskan oleh Allah. Mungkin ada di antara kita yang keluarganya sakit, semoga disembuhkan oleh Allah. Dan hadirin hadirat rahimakumullah, majelis zikir kata Nabi besar Muhammad adalah taman-taman surga Allah yang ada di atas permukaan bumi. Maka kita semua berdoa semoga sebagaimana saat ini kita kumpul di sini, maka kelak kita kembali dikumpulkan oleh Allah di surga Allah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jama'al khidmah rahimakumullah. Ada satu kisah yang mana kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman, bahwa suatu saat ada seorang badui yang datang ke Madinah. Orang badui itu artinya orang yang hidup di pedesaan. Ada seorang badui yang datang ke Madinah ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian dia sampai di masjid Nabi, dia melihat bahwa saat itu Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat beliau. Badui ini kemudian datang menghampiri Nabi. Dia mengucapkan salam kepada Nabi dan kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, allimni kalaman aquluh." Ya Rasulullah, aku datang dari desa yang jauh ya Rasul. Aku datang dari tempat yang jauh, sengaja aku datang ke Madinah ini, sengaja aku datang ke tempatmu ini ingin berjumpa dan bertanya kepada engkau ya Rasulullah. Apa yang ingin engkau tanyakan wahai fulan, kata Rasulullah. Ya Rasul, ajarkanlah kepadaku satu kalimat, satu amalan, satu perbuatan, yang mana kalimat-kalimat ini kalau aku amalkan, maka kalimat-kalimat ini akan menjadi kunci kebahagiaanku. Kalau kalimat-kalimat ini aku amalkan, maka dia akan bisa menjadi andalanku. Kalau kalimat-kalimat ini aku amalkan, maka dia bisa menjadi andalanku baik itu di dunia maupun di akhirat. Rasul kemudian menjawab pertanyaan si badui tersebut. Beliau bersabda, "Ya fulan, qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar." Wahai fulan, ucapkanlah sesering mungkin subhanallah tasbih, walhamdulillah tahmid, la ilaha illallah tahlil, dan Allahu akbar takbir. Si badui ini kemudian memikirkan kembali jawaban Nabi besar Muhammad. Dia merasa tidak puas dengan jawaban Nabi besar Muhammad. Dia kemudian bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasul, hadza lillah famali." Ya Rasulullah, apa yang engkau ajarkan itu agar aku mengucapkan subhanallah, artinya aku bertasbih mensucikan nama Allah, agar aku mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah,
agar aku mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali hanya Allah, agar aku mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya Rasulullah, kalau aku lihat-lihat, bukankah kalimat-kalimat itu untuk Allah, yang artinya kalimat itu manfaatnya untuk Allah? Lalu yang manfaat untukku mana ya Rasulullah? Jadi hadirin, dia berfikir seperti seorang pedagang. Ketika dia zikir menyebut nama Allah, seolah zikir itu bermanfaat untuk Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum mendengar jawaban si badui tersebut. Mendengar jawaban polos si badui tersebut, beliau kemudian bersabda, "Ya fulan, idza qulta subhanallah qala ta'ala sadaqta. Wa idza qulta alhamdulillah, wa idza qulta la ilaha illallah, wa idza qulta Allahu akbar qala ta'ala sadaqta." Wahai fulan, kalau engkau berzikir mengucapkan subhanallah, aku bertasbih mensucikan nama Allah. Engkau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali hanya Allah. Kalau engkau mengucapkan Allahu akbar, Allah Maha Besar, saat itu zikir-zikirmu tersebut langsung dijawab oleh Allah. Shadaqtah, engkau betul wahai hambaku, perkataanmu itu betul kata Allah, karena aku adalah Allah zat yang maha suci, aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali hanya aku adalah Allah yang zat yang layak menerima pujian yang mutlak. Tapi tidak berhenti sampai di sini Bapak Ibu rahimakumullah. Rasul kemudian menjelaskan, "Tsumma ba'da dzalika idza qulta Allahumma ighfir li qala ta'ala qad fa'altu, wa idza qulta Allahumma arhamni qala ta'ala qad fa'altu, wa idza qulta Allahumma arzuqni qala ta'ala qad fa'altu." Setelah engkau berzikir kata Nabi besar Muhammad, kemudian engkau mengangkat kedua tanganmu berdoa kepada Allah, engkau mengangkat tanganmu berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosaku, ampunilah seluruh dosa kedua orang tuaku, ampunilah seluruh dosa orang yang aku cintai. Setelah engkau berzikir, engkau kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku rezeki yang halal, rezeki yang luas, rezeki yang berkah, bahagiakanlah hidupku dan keluargaku. Langsung dijawab oleh Allah, qad fa'altu, sungguh aku telah mengabulkan semua permintaanmu wahai hambaku. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, majelis zikir seperti ini yang didirikan oleh Hadratus Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an adalah sebuah majelis yang mana keinginan beliau mengumpulkan kita semua di dalam majelis seperti ini, baik di tempat ini maupun di tempat yang lain. Tujuan utamanya adalah agar kita semua bahagia hidupnya dunia akhirat. Visi dan misi daripada Al-Khidmah ini didirikan oleh pendirinya agar semua jamaah beliau, semua murid beliau, semua pecinta beliau selamat dunia akhirat. Tujuan daripada beliau mendirikan Al-Khidmah ini, daripada mengumpulkan kita semua di tempat ini, agar hajat-hajat kita semua diijabah oleh Allah. Karena kata Nabi tadi, zikir itu tidak hanya urusan zikir, tetapi setelah orang itu berzikir, dia masuk ke dalam sa'atul ijabah, saat-saat yang semua doa akan dikabulkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, tempat mustajabah untuk berdoa itu tidak hanya di Mekah dan Madinah, tidak hanya di Raudhah, tidak hanya di Multazam, tetapi kalau kita ingin cari tempat yang mustajabah doa, salah satunya adalah di majelis zikir seperti ini. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, inilah jamaah Al-Khidmah, inilah perkumpulan Al-Khidmah, sebuah perkumpulan yang nyalanya, yang cahayanya telah dinyalakan oleh Hadratus Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi 20 tahun yang lalu. Sepeninggal beliau, kata ketua Al-Khidmah tadi, Al-Khidmah tidak semakin mundur, justru semakin berkembang pesat. Nyalanya dinyalakan, cahaya dinyalakan oleh beliau 20 tahun yang lalu. Setelah beliau meninggal, cahaya itu, cahaya Al-Khidmah berkembang dari Sabang sampai Merauke. Beberapa hari yang lalu ada Khaul Akbar di Kota Batam. Beberapa waktu yang lalu Khaul Akbar Singapura.
Beberapa waktu yang lalu Khol Akbar Al-Khidmah di Malaysia, ada Khol Akbar Al-Khidmah di Bali, ada Khol Akbar Al-Khidmah di Sulawesi, bahkan ada Khol Al-Khidmah di Papua sana. Cahaya yang dinyalakan oleh Hadratus Syekh telah tersebar ke seluruh Indonesia. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keikhlasan dari pendiri Al-Khidmah dan menunjukkan ketinggian maqam daripada pendiri Al-Khidmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, inilah majlis yang kelak ketika kita telah meninggalkan dunia ini, ketika kita semua telah meninggalkan dunia ini, maka kelak kita akan tahu betapa tinggi nilai majlis seperti ini. Karena kenapa di dalam majlis zikir Al-Khidmah kita semua diajarkan untuk membaca aneka zikir. Di antara sekian banyak zikir, ada satu zikir yang menjadi simbol atau ikon Al-Khidmah adalah membaca la ilaha illallah. Yang mana satu kalimat la ilaha illallah ini dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, satu kalimat la ilaha illallah, ketika kalimat ini satu saja ditimbang dengan langit, bumi dan seluruh isinya, maka kalimat yang timbangan yang terdapat kalimat la ilaha illallah itulah timbangan yang lebih berat. Majlis seperti ini adalah sebuah majlis yang diantara tujuan utamanya yang lainnya adalah mendekatkan kita dengan Nabi besar Muhammad, menjadikan kita cinta kepada Nabi besar Muhammad, menjadikan kita semua punya ikatan kuat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Beliau dalam sebuah kesempatan mengatakan, tiftu masyariqal ard wa magharibah fama wajadtu baban lil wusuli ila Allah ghaira babi Sayyidina Muhammad. Sungguh aku telah keliling ke seluruh penjuru bumi, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Aku tidak mendapatkan satu pintu yang mengantarkan orang itu mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ridha Allah, kecuali pintu itu adalah pintu yang harus lewat satu-satunya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Hadratus Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi membimbing kita semua dalam majlis zikir Al-Khidmah, kita memperbanyak solawat, kita membaca maulid Nabi besar Muhammad, kita membaca akhlak-akhlaknya Nabi besar Muhammad. Agar apa? Agar kita punya ikatan yang kuat dengan Nabi besar Muhammad. Ketika kita punya ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad, maka insya Allah anda semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ada sebuah kisah. Kisah ini disampaikan oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfihani dalam kitab beliau Hilyatul Awliya, bahwa pernah pada zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, pada zaman Bani Israel, ada seorang yang ahli maksiat. Setiap hari dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan karena saking ahli maksiatnya, dia sampai dijauhi oleh masyarakat sekitar karena takut terhadap dirinya. Hadirin, ketika si pendosa ini kemudian dia wafat, ketika dia meninggal, tidak ada satu orang pun daripada penduduk desa tersebut yang mau merawat jenazahnya. Jenazah si pendosa ini kemudian dibuang ke tempat sampah oleh masyarakatnya. Maka saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Wahai Musa, pergilah engkau ke desa ini. Di situ ada seorang hambaku, ada seorang waliku yang mana dia telah wafat, tidak ada seorang pun yang mau merawat jenazahnya, kata Allah. Maka engkau wahai Musa pergilah ke desa tersebut, cari mayat tersebut, cari jenazah tersebut, kemudian rawatlah jenazahnya dan solatilah jenazahnya dan kuburkan. Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian pergi ke desa yang dimaksud tersebut. Kemudian beliau mendapati ada jenazah yang dibuang ke tempat sampah. Nabi Musa kemudian tanya kepada masyarakat sekitar, kenapa kalian tidak mau mensolati jenazah ini?
Kenapa kalian tidak mau merawat jenazah ini? Nabi Musa kemudian mendapatkan penjelasan, wahai Musa, itu ahli maksiat. Dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk bermaksiat kepada Allah, bahkan itu dilakukan selama 200 tahun lamanya. Nabi Musa kemudian bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Rabb, Banu Israel syahidu annahu asaka mi'atai sanatin. Ya Allah, kenapa Bani Israel tidak mau merawat jenazah ini? Karena orang ini ya Allah menghabiskan 200 tahun usianya untuk bermaksiat kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Apakah engkau pikir aku tidak tahu wahai Musa? Aku adalah Allah, Zat yang Maha Tahu. Tapi tahukah engkau wahai Musa, seburuk-buruk orang dia tetap mempunyai kebaikan. Orang ini, jenazah ini betul dia telah bermaksiat kepadaku selama 200 tahun. Tetapi pernah pada satu siang dia membuka kitab Taurat. Ketika dia membuka kitab Taurat, dia melihati di dalam kitab Taurat tersebut tulisan nama Nabi besar Muhammad. Dia tahu bahwa sosok Nabi yang bernama Muhammad itu belum dilahirkan. Dia tahu bahwa sosok yang bernama Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman. Dia tahu bahwa sosok yang bernama Nabi Muhammad itu adalah pemimpin Nabi dan Rasul dan manusia yang paling dicintai oleh Allah. Maka kemudian si ahli maksiat ini mencium tulisan yang bertulis Muhammad tersebut, kemudian dia menciumi tulisan yang tertulis Muhammad tersebut, dia meletakkan kitab Taurat di atas kepalanya dan dia bersolawat 1 kali kepada Nabi besar Muhammad, meski Nabi Muhammad belum dilahirkan. Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa, berkat itu wahai Musa, aku berkat cintanya dia kepada manusia yang paling aku cintai yakni Muhammad, maka semua dosanya telah aku ampuni dan saat ini dia telah aku masukkan ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini umatnya Nabi Musa bersolawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, cinta kepada Nabi Muhammad, dia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Apalagi kita yang hadir di sini, kita semua cinta kepada Nabi Muhammad. Kita semua hadir di sini karena cinta kepada Nabi besar Muhammad. Kita semua hadir di sini ratusan kali atau bahkan ribuan kali membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah kita semua di sini kelak akan mendapatkan syafaat daripada Nabi besar Muhammad. Maka hadirin, sebagai penutup, mari kita semarakkan al-khidmah, mari kita makmurkan al-khidmah ini. Kami dari keluarga besar Hadratus Syekh Ahmad As-Sarradi Al-Ishaqi radhiyallahu anhu ikut mendoakan semoga al-khidmah ini semakin berkembang di tempat ini. Semoga al-khidmah ini semakin berkembang tidak hanya di tempat ini tetapi juga di seluruh Sumatera Selatan. Tidak hanya di seluruh Sumatera Selatan tetapi juga di seluruh Indonesia. Amin amin amin. Allahumma amin. Kita makmurkan al-khidmah, kita jaga al-khidmah, dan kita berharap semoga al-khidmah ini diantaranya menjadi perahu yang menyelamatkan kita dalam kehidupan kita di dunia ini maupun di akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita sejenak menundukkan pandangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita menundukkan pandangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat kedua tangan kita, merendahkan hati kita, mengakui dosa-dosa kita kepada Allah. Kita minta hajat kula panjenengan, hajat kita semua, hajat itu baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rauf, ya Karim. Inilah kami ya Allah, jamaah al-khidmah. Inilah kami ya Allah, para pecinta dari guru kami Hadratus Syekh Ahmad As-Sarradi Al-Ishaqi. Ya Allah, kami berkumpul di sini melaksanakan tuntunan yang telah diajarkan oleh guru kami Hadratus Syekh Ahmad As-Sarradi. Semasa beliau ada di tengah-tengah kami ya Allah, beliau senantiasa mengajak kami untuk mencintai Nabi besar Muhammad. Semasa beliau ada di tengah-tengah kami, beliau mengajarkan kepada kami untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad. Ya Allah, mata ini memang tidak pernah melihat Nabi besar Muhammad,
tapi mata ini pernah menangis rindu kepada Nabi besar Muhammad. Berkah daripada Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi guru kami, izinkanlah kami berjumpa dengan Nabi besar Muhammad. Izinkanlah mata kami memandang Nabi besar Muhammad, dan kumpulkanlah kami kelak bersama Nabi besar Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di acara majlis yang mulia ini karena cinta kepada Nabi besar Muhammad, karena cinta kepada Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena cinta kepada Hadratus Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi, karena cinta kepada guru kami Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, kumpulkanlah kami bersama beliau semua ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama beliau semua, bersama rombongannya Nabi besar Muhammad. Ya Allah, walaupun mata ini masih sering melihat yang haram, walaupun tubuh kami masih sering bermaksiat kepadamu ya Allah, tapi ya Allah, hari ini kami datang mengakui dosa-dosa kami. Berkah daripada Hadratus Syekh, jangan Engkau halangi mata ini daripada melihat keindahan Nabi besar Muhammad. Ya Allah, jika yang pantas berkumpul dengan Nabi Muhammad hanyalah orang yang hatinya bersih, dan kami di sini adalah orang-orang yang hatinya kotor, maka berkat daripada guru kami Hadratus Syekh, berkat daripada majlis zikir al-khidmah ini, bersihkanlah hati kami semua ya Allah. Bersihkanlah hati kami semua ya Allah. Bersihkanlah hati kami semua ya Allah, agar pantas bertemu dan berkumpul bersama Nabi besar Muhammad. Bersihkanlah hati kami ya Allah dari sifat ujub. Bersihkanlah hati kami dari sifat hasud. Bersihkanlah hati kami dari sifat sombong, dari sifat dendam, dari sifat kebencian dan permusuhan kepada orang lain. Ya Allah, jika yang pantas bersama Nabi besar Muhammad adalah hamba-hambamu yang soleh, yang tidak pernah meninggalkan solat, yang istiqamah dalam berzikir dan membaca Al-Quran, dan kami belum mampu untuk melakukan itu, maka jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang mampu melakukan itu, dan jadikan kami di antara hamba-Mu yang soleh itu ya Allah. Ya Allah, jika yang pantas bersama Nabi besar Muhammad adalah hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang jauh daripada perbuatan dosa, maka berkat daripada Hadratus Syekh, jadikanlah kami semua yang hadir di sini, jadikanlah kami semua yang hadir di sini menjadi orang yang mampu bertaubat daripada perbuatan dosa setelah ini ya Allah. Ya Allah, kami bertawassul berkah daripada kedudukan Hadratus Syekh Ahmad Asrari, berkah daripada Hadratus Syekh Muhammad Uthman, berkah daripada Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Tutuplah seluruh aib kami ya Allah. Tutuplah seluruh aib keluarga kami ya Allah, dan seluruh aib semua orang yang hadir di sini. Ya Allah, semoga seluruh keluarga Hadratus Syekh diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga terus bisa melanjutkan warisan dan perjuangan daripada ayahanda beliau. Semoga semua yang hadir di sini Allah, Engkau ampuni seluruh dosanya, Engkau mudahkan seluruh hajatnya, Engkau luaskan seluruh rezekinya, Engkau sembuhkan siapapun di antara orang yang sakitnya. Dan ya Allah, secara khusus kami berdoa kepadamu untuk kabupaten yang kami cintai ini, dan untuk Provinsi Sulawesi Selatan secara umum dan Indonesia pada umumnya. Jadikanlah negeri ini negeri yang makmur, negeri yang aman, negeri yang subur. Anugerahkanlah kepada penduduknya rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan Al-Khidmah ini sebagai wasilah kami, anak-anak kami, kedua orang tua kami, semua orang yang kami cintai sebagai wasilah untuk mendapatkan ridha-Mu, agar kelak kami semua memandang wajah keagungan dan keindahan-Mu ya Allah. Ya Allah, jika yang berdoa ini tidak layak Engkau ijabah, bukankah di antara yang mendengar dan yang mengaminkan ada yang layak Engkau ijabah? Ya Allah, jika hanya orang yang soleh saja yang doanya Engkau terima, maka kepada siapa kami para pendosa ini memohon berdoa ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillah rabbil alamin.
Hadirin hadirat seluruh jamaah al-khidmah rahimakumullah, di antara bimbingan daripada Hadratus Syekh Ahmad As-Surari ketika kita mengikuti jamaah acara al-khidmah adalah jangan terlebih dahulu pulang, jangan dahulu beranjak sebelum doa Fatihah selesai dibacakan. Dan setelah ini doa Fatihah akan dibacakan, baru setelah doa Fatihah selesai dibaca kita bisa meninggalkan tempat. Itu di antara bimbingan daripada Hadratus Syekh Ahmad As-Surari Al-Sa'id. Kita semua berdoa, semoga kita semua yang hadir di sini, semua apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian apa yang bisa kami sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah murni kekhilafan dan kebodohan kami secara pribadi. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.